Untuk paruh musim kedua nih kira-kira, apakah Inter semakin melaju ataukah Milan Napoli akan melakukan sedikit perubahan strategi di transfer market untuk mengatasi pesakitan mereka? Halo, selamat malam. Kembali lagi kita para pendengar di Ruang Ganti FM. Kali ini kita khusus membahas Liga-Liga Eropa. Jangan lupa klik like dan subscribe sebelum mendengar ini, dan juga untuk follow semua sosial media dengan nama @ruangganti_fm. Oke, di sini saya Revin bersama rekan saya Bibis akan membahas laga weekend kemarin, di mana Liga Inggris yang main cuma 5 laga. Karena banyak yang postpone ya Bin ya. Liga Inggris tidak jelas, kalau mau postpone semua sekali ini milih-milih. Iya kalau Iya kan? Makanya masa postpone gak semua Iya. sih. Kasian yang main FPL. Oke lah Bin. Pemainnya gak main, no point. Yang main FPL kasihan ya. Iya benar-benar. Oke, kali ini Lanjut, match Bin. pertama karena kita mau bahas Liga Inggris, kita langsung nyebutin laga big match malam, yaitu Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur. Di akhir dengan skor 2-2. Ada satu kartu merah kepada Andy Robertson. Ada Robertson. Gimana Bis laga kemarin, Kong ngeliatnya dulu secara umum? Secara umum ini laga yang menurut aku hasilnya cukup adil untuk kedua tim gitu. Yang pertama, aku cukup suka dengan cara gimana Conte nge-counter gegenpressingnya Liverpool dengan memainkan 5 back sekaligus kemarin. Conte bermain dengan formasi 5-3-2 yang dimana 3 gelandang pun yang dipakai Pin itu adalah Tanguy Ndombele, Dele Alli, satu lagi Harry Winks ya. Iya kan? Iya Harry Winks. Iya Harry Winks. Itu yang dimana 3 gelandang itu juga 3 gelandang tipikalnya yang defensif gitu loh. Nah, permainan Tottenham itu kemarin emang dibilang wah sih enggak, tapi lagi dan lagi progres di bawah Antonio Conte itu kelihatan kemarin. Dan juga Liverpool itu kalau aku ngelihatnya kemarin dibilang underperform enggak, tapi emang Tottenhamnya juga lagi bagus sih. Nah, satu yang mau aku perhatiin di sini, yang mau aku komen di sini adalah Harry Kane kembali dapat fighting spiritnya untuk main di Tottenham gitu. Kemarin aku ngelihat Harry Kane yang kita lihat di 3 atau 4 musim lalu, 1 atau 2 musim yang lalu, yang dimana Harry Kane lagi prime-nya, dan lagi kemarin Harry Kane bisa mulai settle, mulai nyetel lagi sama timnya. Kalau kau perhatiin kan kayak Harry Kane kan udah nggak niat lagi kan main di Spurs gitu, tapi kemarin dia bisa nunjukin hal tersebut. Dan juga yang sangat disayangkan adalah yang bikin laga ini nggak seru, karena di menit ke-77 Robertson di kartu merah. Itu aja sih. Sebenarnya kalau Robertson gak di kartu merah, ini laga masih bakal jadi laga yang seru gitu loh. Dan bahkan skornya bisa berubah. Itu kalau menurut pandangan aku. Dan sangat disayangkannya ini lagi sih Pin. Robertson itu kan nyetak gol, nyetak assist. Nah terakhirnya malah di kartu merah kan kurang udah gitu loh. Sebenarnya lagi bagus. Iya udah gini dia. Makanya itu yang sangat disayangkan. A few gitu moments later kartu merah dia. Nah jadi gimana nih Pin kalau menurut kau sendiri? Buat aku ini sih, maksudnya ini laga yang menghibur ya, bener-bener menghibur benar. Bener-bener bermain, kelihatan dua pelatih. Kalau pelatih jenius ketemu pelatih jenius itu pasti seru permainannya. Karena nggak bakal puas sama hasil imbang sebenarnya kan. Kita lihat, kalau aku ngelihatnya, kita ngeliat dari Spurs lah, karena udah lama nggak main. Iya, udah lama nggak main mereka. COVID 2 minggu berturut-turut. Benar. Kelihatan di sini pemain udah mulai paham maunya Conte apa. Kelihatan gaya strateginya Conte yang bermain defense rapat, compact, turun ke dalam. Itu udah mulai kelihatan. Dan walaupun memang yang mereka hadapi Liverpool ya, tim yang bisa nyetak gol dari segala situasi. Dari segala sisi. Kadang-kadang cuma umpan pendek aja bisa jadi gol gitu. Itu memang itulah Liverpool. Tapi di sini kalau aku kasih jempolnya, Spurs mereka bermain serangan balik yang sangat-sangat efektif ya, aku bilang ya, mampu counter attack yang mereka ini efektif sih. Karena kelemahan Liverpool kita tahu, karena pernah bahas di laga-laga sebelumnya.
Liverpool sering kesalahan di transisi bertahannya, sering ada ruang dari back ke gelandang Iya, ya kadang-kadang kalau benar. kena serangan cepat. Karena fullback Hmm, maju semua, gelandang kadang juga ikut maju ngepres. Jadi kadang-kadang sering ada ruang iya benar. menuju ke dari gelandang ke back ini. Nah itu sering banyak diekspos kemarin sama Spurs. Dan menurut Dan itu kan emang ini sih Pin. Itu kan emang kelemahan gegen pressing kan emang memang kayak itu gitu. kan. Nah Hmm, kemarin tuh beneran hmm, diekspos sekali sama Conte, sama Spursnya Conte. Beberapa kali kesempatan hmm. Son, Dele Alli. Tapi lagi-lagi kekurangan dari Spurs kemarin, mereka nggak klinikal di depan. Peluang mereka banyak Nah, itu banyak kali. benar benar Itu benar. mungkin Banyak kalau banget. kita cuma ngeliat Serius. peluang, Spurs lah yang menang sebenarnya. Mereka lebih Hmm, mematikan di depan. Tapi ya itu finishing mereka nggak dapat lah kemarin aku bilang. Banyak peluang iya dibuang sih, cuma benar percuma, benar benar. cuma-cuma. Lagi dan lagi ya itu mereka nggak klinikal di lini depannya gitu loh. Itu. Nah, tapi ini Pin sedikit kan aku kan pernah bahas pas kita ngebahas game week review yang keberapa ya? Yang pas bertiga deh kalau nggak salah. Dele Alli itu kan pemain yang menurut aku dari zamannya Mourinho sampai zamannya Espirito Santo terus masuk ke Conte dia selalu jadi starting 11 yang menurut aku permainannya juga nggak begitu bagus tapi kemarin itu aku ngelihatnya Dele Alli bisa jadi gelandang yang gimana ya? Apa ya aku bilangnya? Bentar-bentar, gini aja deh. Aku nanya ke kau dulu. Hmm. Dele Alli sendiri ini gimana menurut kau? Kalau aku sebenarnya dari dulu nggak pernah suka Di, sama Dele di Alli ya. kok gak pernah suka Bukan ya? gelandang yang bukan pemain yang gaya mainnya aku suka. Karena ya Hmm, terlalu banyak gaya aku bilang ya. Nah, kayak iya, benar. kurang pasti gitu bermain, mau ngapain sebenarnya. Hmm. Tapi di laga kemarin cukup lumayan permainannya. Lebih Nah itu dia benar. mungkin diberi peran sama Conte lebih jelas ya. Karena Iya, kita lihat dulu dia jadi nomor 10 juga jelek ternyata kan di zamannya Dia jadi Mourinho. nomor 10 itu di zamannya Mourinho. Mourinho jadi nomor 10 di Hmm. zamannya kok apa? Pochettino juga jadi nomor 10 dulu kadang-kadang. Tapi ya nggak Tapi Pochettino dia jarang starting, ya Pin. ya. Hmm. Tapi itu maksudnya Apa? laga tadi malam cukup solid sih permainannya. Eh maksudnya tuh dia jadi gelandang yang bisa support ke depan, sisanya hold bola gitu loh, kayak Ndombele. Itu kan fungsi hold bola Hmm. kan, supaya bola tetap apa ya, tetap bola mengontrol bola lah sebelum launch serangan balik. Nah, Dele Alli Iya, kemarin cukup benar. solid sebagai support striker, kadang-kadang juga pergerakan tanpa bola gitu kan, fungsinya tiga di depan itu kan, seperti itu kan, kayak Son, Kane, Harry sama Kane. Dele Alli kemarin tuh, trio mereka itu yang mereka gimana koordinasi supaya membuka ruang buat satu orang nih supaya bisa dapat space di serangan balik. Nah itu kemarin cukup Benar, cukup benar, jalan sih, benar tapi banget. memang penyelesaian Cukup akhir jalan ya. jauh dari sempurna sih. Benar, benar banget. Oke, mungkin satu nama untuk nutup Liverpool Tottenham. Taylor Morton. Bagaimana performa anak muda satu ini, Pin? eh Aku nggak merhatiin banyak ya bagaimana permainannya Nggak sebelumnya, perhatiin banyak ya? permainan sebelumnya. Heeh. Tapi Nggak, kalau nggak salah aku ini debutnya di IPL deh. Kalau nggak salah. hmm, cukup apa ya? Masih terlalu dini ya untuk menilai bagaimana musim ini atau beberapa musim ke depan dia bakal Iya. bakal bakal perform. Bakal seperti apa? Masih bisa bilang mau komen. Tapi menurut lo emang gimana anak ini, bis? Taylor Morton itu dia kan ditaruh jadi gelandang ini ya, gelandang sentralnya kemarin ya. Di samping ada Naby Keita dan juga James Milner. Sebenarnya kalau kita untuk nilai sih emang masih terlalu dini sih gitu. Cuman dari segi permainannya sendiri ini pemain punya potensi, Pin, kalau menurut aku ya. Ini pemain apa ya? Dia itu meskipun umurnya berapa ya? Taylor Morton ini 18 atau 19 gitu. Dia sebagai gelandang cukup tenang. Terus menghadapi pemain-pemain yang sekelas Harry Kane dan Son juga dia bisa eh jadi pemutus serangan yang cukup bagus sebenarnya. Cuman balik lagi mungkin karena kurang pengalaman terus juga mental pemain muda sebenarnya belum bisa dinilai banyak juga sih, Pin. Tapi overall Taylor Morton untuk laga kemarin 6,5/10 lah untuk performanya di debut sebagai starternya sekarang. Potensinya
kalau digali lebih lagi oleh pelatih-pelatih Liverpool selanjutnya, ini akan menjadi pemain yang bagus lah kalau menurut aku. Oke. Gitu sih. Ini udah cukup kan untuk Spurs menghadapi Liverpool. Yang catatan dari kita sebenarnya adalah ini Spursnya Conte ini punya potensi yang luar biasa sebenarnya kalau dipoles lagi. Karena kemarin menghadapi Liverpool aja mereka bermain mematikan lah. Emang gimana, Bis? Cukup efektif. Apa? Oke, kita lanjut ke laga berikutnya. Kita turun ke negeri. Sebentar, Bin. Gimana? Sebentar, sebelum kita ke negeri pizza, aku mau nyebutin ini dulu hasil Premier League yang lain. Oke ya, Leeds United menghadapi Arsenal yang dimana di sana berhasil dimenangkan oleh Meriam London dengan skor 1-4 di kandang Leeds United. Kemudian ada Manchester City yang berhasil menang lagi dan lagi 0-4 di St. James Park, kandang dari Newcastle United. Kemudian, ini kau nonton nggak kemarin? Apa itu? Juara bertahan UCL ditahan imbang sama Wolverhampton 0-0. Kalau alasan fansnya sih ini udah gara-gara COVID. Tapi sih enggak ya. COVID. Pemainnya masih oke aja masih. Enggak lah. Ini kan udah kita bahas di awal, Pin. Permainan Tuchel ini kan apa ya? Apa waktu itu kau bilang? Bapuk ya? Iya, udah mulai. Gak ada variasi ya? Karatan. Udah mulai kebaca. Karatan benar-benar. Jadi ya mungkin gak terlalu seru untuk dibahas lah untuk laga ini. Oke lah, lanjut Pin ke negeri pizza kita, Pin. Kita berangkat ke negeri pizza di mana Inter menjadi kapolista. Unggul 4 poin Inter. Kali ini big match-nya adalah Grande Partitanya adalah AC Milan yang menjamu SSC Napoli. Nah, di sini Napoli berhasil mencuri 3 poin 1-0, menang 1-0 dari gol Elmas di menit 5. Gimana, Bis? Laga semalam, Bis, Milan menghadapi Napoli. Sebenarnya ini laga yang menurut aku udah lumayan bisa ditebak lah, dari mulai pemilihan starting 11, bukan pemilihan sih. Pemilihan starting 11 yang ada, terus juga cukup banyak pemain yang absen. Kalau dari materi pemain, istilahnya sebelum kita masuk ke permainan, dari awal ini udah bisa ketebak gitu loh. Karena Milan nurunin Deadwood-nya. Bukan Deadwood sih, apa ya jatuhnya ya. Pemain yang menurut aku udah bermain hampir 10-15 laga, tapi sampai detik ini aku gak tahu dia ngapain ketika dia main gitu loh. Yaitu Fode Balotore, Ben. Mainnya dia itu bikin, sumpah, mainnya dia bikin organisasi permainan Milan hancur. Serius, aku gak bohong. Terus terus juga yang sangat disayangkan adalah laga kemarin itu aku nggak ngelihat Brahim Diaz seperti biasanya gitu. Udah ini beberapa laga terakhir juga seperti itu kayaknya dia. Iya, beberapa laga ya udah begitu mainnya ya. Terus juga lagi dan lagi nih yang lagi ya Rade Krunic yang sempat bagus mainnya beberapa laga. Kemarin kembali ke setelan pabriknya sebagai Rade Krunic yang permainannya kurang banget lah kalau menurut aku gitu loh. Tapi untuk lini belakang sebenarnya aku mau komentar sedikit. Di sini kelihatan betapa Milan itu butuh Simon Kjaer, Ben. Kenapa itu? Tidak adanya Kjaer itu bikin lini belakang Milan kurang tenang. Satu, terus yang kedua, lobang yang ditinggalin oleh Kjaer ini nggak bisa ditimpa sama pemain lain gitu loh. Karena dengan kehadiran Kjaer, Milan itu punya yang namanya leader di lini belakang gitu. Itu satu. Terus yang kedua, dia bisa Kjaer ini sebenarnya dia bukan pemain yang bagus untuk duel bola atas. Istilahnya itu jadi kelebihan Romagnoli dan dimana itu jadi kekurangannya si Kjaer. Tapi dengan hadirnya Kjaer di situ, kita ngelihat sendiri kan di awal musim duet Kjaer sama Tomori itu tidak bisa tidak gampang ditembus lah oleh lawan. Tapi ketika tidak ada Kjaer, kayak ada yang hilang gitu loh nyawanya di belakang Milan. Meskipun sebenarnya Romagnoli ini musim ini nggak seburuk musim lalu gitu, nggak seburuk musim-musim sebelumnya. Romagnoli musim ini udah cukup berubah mainnya. Tapi ya nggak tahu lah istilahnya kayak hilangnya Kjaer ini cukup berpengaruh di lini belakang Milan gitu loh.
Yang dimana hal itu bisa dimanfaatin oleh Napoli sejak awal match. Oke. Gitu sih. Kalau Menurut pendapat kau? aku tuh ini ya, sebenarnya laga Milan menghadapi Napoli ini punya potensi jadi laga paling seru di musim ini. Punya potensi. Nah, setuju. Benar. Tapi dua-duanya langganan BPJS, ya kan? Iya, Ini. dua-duanya langganan rumah sakit. Dua-duanya langganan rumah sakit. Jadi akhirnya yang main tim-tim sakitan tadi malam gue bilang. Jauh dari dari potensi yang sebenarnya disuguhkan di awal. Karena tadi bayangin aja Milan kehilangan Theo Hernandez, Leao, Rebic, terus Calabria, itu aja. Kjaer. Tuh, Kjaer. Napoli kehilangan Koulibaly. Iya sih. Insigne, Osimhen. Insigne, terus Osimhen juga gak ada. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz cedera juga, Ben. Lu bilang tadi kayak, oh iya ya. Ya akhirnya yang main tim pesakitan gitu loh. Nyawa dua-dua timnya gak ada gitu loh. Kita lihat kemarin Napoli. Mainin Andrea Pentagna coba. Itu ke pemain setara Van Beekering itu. Lari gak bisa. Itu shooting gak jelas. Bener. Kemarin kan akhirnya ya Napoli bermain aman. Spalletti yang nggak bisa bermain dengan gaya biasanya. Kita tahu Martens kita tahu juga udah nggak seperti dulu lagi fit kondisi badannya kan, jadi nggak bisa bermain dari starter. Udah nggak prime. Jadi aku bilang memang ini jauh dari potensinya lah. Yang main tim pesakitan harusnya padahal ini kalau sama-sama bermain full tim ini bakal lebih seru lagi dibandingkan Inter menghadapi Napoli ya aku bilang ya. Tapi itu kembali lagi ini jadi. Tapi sebenarnya gini gak sih, Vin? Apa? Gimana? Sebenarnya kalau kau bilang ini duel tim pesakitan, ya aku setuju sih emang karena cukup banyak yang absen. Tapi sebenarnya kalau yang aku perhatiin di match ini yang lebih timpang itu justru Napoli bukan Milan. Iya, yang lebih sakit-sakit itu sebenarnya Napoli. Iya kan, yang lebih sakit-sakitan Napoli sebenarnya. Tapi ya Milan nggak bisa manfaatin itu. Itu menurut kau faktornya apa, Bin? Di mana kesalahan yang Milan lakukan kemarin? Untuk laga semalam ya, kalau aku bilang gaya cara bermainnya sih. Bermain long ball ke depan langsung Ibrahimovic terus. Kenapa tuh? Jadi gelandangnya gak dimanfaatin loh. Nah, Tonali gak dikasih bola semalam. Gak dibiarin dia build up serangan. Iya benar. Langsung Florenzi ke depan, langsung long ball. Balotore long ball ke depan. Tomori long ball ke depan. Gitu. Maksudnya tuh akhirnya bermainnya cuma gitu-gitu aja. Bola ke depan, pantul. Padahal kita punya Tonali tuh, kenapa gak dipakai Milan itu? Kenapa gak dipakai Tonali bermain build up? Jadi bilang cara menyerangnya pun monoton, udah gak berhasil, dan Napoli pun bermain bagus di belakang kemarinnya. Rahmani man of the match lah aku bilang. Rahmani semalam. Iya, Rahmani. Sangat rapi aku bilang permainannya. Walaupun sebenarnya dia kalah duel dari Ibra tapi dia fighting spiritnya ada terus. Dia bilang kokoh lah ya. Dia man of the match-nya Rahmani sih Burahu. Iya sih, benar. Nah, kalau menurut kau sendiri nih, Pin, ini kan sebenarnya di awal musim kan mereka berdua kan rebutan Kapolista ya. Ini menurut kau kedua tim ini gak tuh? Laga kemarin kan sebenarnya emang punya potensi jadi laga yang paling seru. Jadi menurut kau laga kemarin itu merupakan laga yang sangat membosankan? Aku bilang bosan enggak sih, tapi lebih kedua tim jauh dari potensinya. Maksudnya tuh ekspektasi nonton Milan Napoli itu enggak seperti ini gitu loh. Iya benar. Ini yang kita sajikannya tuh enggak seperti ini harusnya kalau nonton Milan Napoli. Iya benar. Kalau full tim ya. Bukan ini yang kita tunggu ya. Gitu. Jadi jauh dari ekspektasi, mengecewakan jadinya. Itu sih buat aku. Tapi kalau aku tanya menurut kau nih, kan sekarang Inter menjadi winter champions-nya. Kapolista. Ya. Juara paruh musim. Untuk paruh musim kedua nih kira-kira, apakah Inter semakin melaju ataukah Milan Napoli akan melakukan sedikit perubahan strategi di transfer market untuk mengatasi pesakitan mereka? Andai kata kalau untuk sekarang itu menurut aku udah bisa lumayan nebak calon-calon Kapolista. Iya calon-calon apa sih nama itu ya, juara apa, Bin? Pantai lupa aku. Juara aja dibilang aja. Aduh, apa namanya? Juara. Enggak, apa namanya, Pantai? Raih Scudetto. Scudetto. Yang bisa ngeraih Scudetto itu cuma di antara 3 tim ini. Inter Milan, AC Milan, Napoli. Inter sekarang unggul 4 poin di peringkat 1.
disusul dengan Napoli dan juga Milan di bawahnya. Andai kata Milan tidak melakukan sesuatu di transfer market untuk menambal lubang-lubang yang ada sekarang, mungkin bisa jadi perebutan Kapolista hanya akan terjadi di antara Napoli dan juga Inter. Tapi kalau untuk Napoli sendiri, Pin, kalau menurut aku, mereka nggak perlu melakukan banyak di transfer market karena pemain cadangan yang mereka punya itu sebenarnya cukup bisa nambal pemain yang ada di starting 11 mereka. Beda sama Milan. Milan kan itu kalau aku bilang dari sebanyak itu skuad yang mereka punya, yang bisa main bola itu cuma 16 pemain, Pin. Nggak sampai 22. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Milan, gimana caranya menambah lubang yang cukup banyak ini gitu loh. Lubang yang menurut aku paling perlu ditutupin sama Milan adalah lubangnya Kejair. Terus lubangnya Theo Hernandez ketika dia lagi absen. Karena Balotore itu nggak cukup untuk nutupin dia. Dan satu lagi adalah lubang untuk Brahim Diaz. Ini yang dibutuhkan sama Milan. Brahim Diaz itu butuh backupan yang cukup bagus, yang dimana sekarang Milan nggak punya itu gitu loh. Itu sih paling. Oke. Kalau menurut kau sendiri gimana, Pin? Aku setuju sama kau sih. Maksudnya memang kalau kita bicara terus momentum terus seperti ini ya Inter menjadi favorit lah. Bagaimana ternyata Inter lebih stabil timnya, mereka jarang cedera dan mereka bermain UCL sama Serie A juga stabil tuh, nggak terlalu berpengaruh. Dua-duanya bisa bermain optimal. Benar. Gitu. Jadi mau nggak mau nih Napoli sama Milan tim yang ngebernya lebih rentan jatuh, harus adapt gitu. Tapi aku setuju sih Napoli ya sebenarnya tim 1 dan tim 2-nya masih bisa membackup lah. Sedangkan Milan sebenarnya lumayan komplit. Milan tuh lumayan komplit. Cuma minusnya adalah di nomor 10 gak punya cadangan. Nah itu dia. Dan Kejair Diaz kan gak ada cadangan sih, karena Matteo Gabbia jauh dari siap untuk mengisi ya. Bener banget. Jadi, itu kan kelihatan di laga yang sebelum ini lawan apa sih? Sebelum Napoli ini? Enggak, waktu itu di Serie A kan. Yang kacau lawan Fiorentina dia main. Kacau. Lawan apa ya? Iya, lawan Fiorentina dia main. Benar. Berarti lubangnya Theo gak perlu ditutup nih menurut kau? Untuk musim ini gak perlu lah menurut aku. Untuk Januari ini belum butuh lah kayaknya. Di summer transfer window mungkin. Belum butuh ya? Karena juga untuk role kiri sebenarnya pokoknya bisa diisi pemain multi kan, kayak Kalulu tuh bisa di kiri, Calabria juga bisa di kiri kadang-kadang. Benar, ada Kalulu. Jadi ibaratnya nggak terlalu urgent lah, lebih urgent back dan nomor 10. Oke. Iya benar. Ada lagi bis untuk Milan menghadapi Napoli atau Serie A secara umum? Milan Napoli mungkin itu aja sih, Pin, yang bisa disampaikan. Mungkin kau lah untuk nutup Milan Napoli nih. Oke, untuk penutup ini menjadi laga yang jauh dari kata potensinya. Inter melanjang bebas menjadi Kapolista. Juve mulai masuk ke papan atas. Benar. Selamat ya. Selamat. Makan-makan jangan lupa. Ya. Selamat ya. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Di game week berikutnya mungkin kita akan bahas Liga Inggris kalau nggak ditunda ya, karena ada Boxing Day minggu depan. Kalau nggak ditunda ya. Saya Revin dan Bebis pamit undur diri, sampai jumpa di game review berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus dukung konten kita dan follow semua sosial media kita @ruangganti FM. Ciao.